Assalamualaikum teman-teman. Kalian sudah tahu kan namaku siapa? Tadi di bagian pertama aku sudah menyebutkan namaku, kelas dan juga asal sekolah. Jadi kalian tahu tidak aku di sini mau membahas apa? Aku di sini ingin menjelaskan materi kimia tentang sifat koligatif larutan. Kalian mau tahu nggak aku menjelaskan materi apa saja? Ayo kita ke materinya. Oke, kita masuk ke yang pertama. 1. Pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Dasar dari hukum sifat koligatif adalah hukum Raoult. Kata koligatif sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni colligare yang berarti berkumpul bersama. Maka sifat ini bergantung dengan pengaruh kebersamaan kolektif semua partikel dan tidak pada sifat juga keadaan partikel. Baik, kita mulai yang kedua. Konsentrasi larutan. Jumlah partikel zat yang terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yakni konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan terdiri dari 1. Molaritas M besar, 2. Molaritas M kecil, dan fraksin mol X. Berikut penjelasan ketiganya. Kita masuk yang pertama, molaritas. Pengertian molaritas dan rumusnya. Molaritas merupakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung molaritas. Aku sudah cantumin rumus sama keterangannya. Yang kedua, molalitas. Pengertian molalitas dan rumusnya. Molalitas M menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Berikut rumus molaritas. Sudah aku cantumin. Ketiga, fraksin mol X. Fraksin mol X menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat pelarut dan pelarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat 2 fraksin mol, yakni fraksin mol XT dan fraksin mol pelarut XP. Berikut rumus fraksin mol. Sudah aku cantumin juga ya. Ini ada rumus selanjutnya, yaitu adalah penurunan tekanan uap. Berikutnya, kenaikan tekanan didih. ATB sama dengan KBXM dikali XM. Keterangannya ATB sama dengan kenaikan titik didih, KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal, M-nya molalitas larutan M kecil. Seterusnya ada pengertian penurunan titik beku dan rumusnya. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termaksud penambahan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran 2 padat seperti pengotor menjadi obat bubuk halus. Berikut rumus penurunan titik beku. Materi yang terakhir yaitu pengertian tekanan osmotik dan rumusnya. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Ini adalah rumus tekanan osmotik. Nah, bagaimana materi dari saya? Itu materi yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau penulisannya kurang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.